Tapi firman mengatakan berbeda. Dia mengatakan di dalam dirimu ada DNA besar. Tuhan tidak pernah menciptakan engkau jadi kecil. Di dalam dirimu dia create engkau serupa dan segambar dengan Allah. Satu demi satu yang tadinya engkau ngomong aku enggak bisa. Firman ngomong sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jalan lagi kau ngomong enggak, tapi tetap enggak bisa. Firman ngomong lagi bukan hanya bagi Allah, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berapa banyak dari saudara yang ketika saudara datang, saudara tahu. Ketika saudara menaikkan pujian penyembahan, even Tuhan Allah ada di tempat ini. Berapa banyak yang diberkati? Sudah lambaikan tangan, saudara boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku, saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Open Heaven. Dan pada bagian yang kedua ini saya akan berbicara tentang level up your finance. Bagaimana membawa keuangan saudara mengalami level up. Dan saya akan memulai saudaraku dengan mengatakan ini. Level up your finance, keuangan saudara dibawa mengalami naik level hanya bisa dimulai. Start with your mindset. Hanya bisa dimulai dengan perubahan pola pikir. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hanya ketika saudara punya mindset yang benar tentang keuangan, ini khusus saya berbicara tentang finance ya, Bapak Ibu. Hanya ketika saudara punya mindset yang benar tentang keuangan, barulah setelah itu level up bisa dilakukan. Selama mindsetnya masih salah, maafkan saya kalau terdengar keras saudaraku, mindset yang miskin hanya akan menghasilkan kehidupan yang miskin. Saya tahu perkataan saya ini keras ya, tapi hopefully saudara bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Mindset yang miskin hanya akan menghasilkan keuangan yang miskin juga. Kali ini saya akan membawa sampai saudara bisa memahami bahwa your mindset will create your reality. Itu masalahnya. Ada satu ayat ini di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-7 bagian A ini mengatakan satu yang sangat menarik sekali saudaraku. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Indonesia mungkin it sounds a bit kayak saudara bingung, ini maksudnya apa ya ayat ini. Tapi dalam bahasa Inggrisnya very clear. For as a man thinketh in his heart, so is he. Saudara menemukan sesuatu yang menarik enggak dari perkataan tadi itu? As a man thinketh in his heart, so is he. Ketemu enggak nih? Ada something yang menarik tuh. Namanya orang thinketh, berpikir, biasanya di mana? Pikiran ya? Atau hati? Tapi ayat ini ngomong, as a man thinketh in his heart. Kalau hati biasanya harusnya apa? Feeling dong. Tapi enggak. Jangan-jangan ayat ini salah. As a man thinketh, tapi in his heart. Maksudnya apa ya? Kita harus ngerti dulu. Saudara pernah enggak? Atau hanya saya saja? Saudara pernah enggak ngelakuin yang namanya self-talk? Nah, itu. As a man thinketh in his heart. Masalahnya saudaraku, tahukah saudara tanpa saudara sadari apa yang berkecamuk, yang saudara pikirkan di dalam hati saudara, yang terus terngiang-ngiang, yang terus berbicara, itulah saudara.
kadangkala tanpa kita sadari saudaraku, kegagalan tidak dimulai dari saudara bangun tidur langsung gagal. Tapi dimulai dari saudara ngomong kayak gini, aku udah gak bisa nih, aku udah gak kuat lagi. Kayaknya kalau dilanjutkan aku akan hancur ini. Aku harus stop, aku sudah gak peduli lagi. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Perkataan itu dihidupi terus dari hari lepas hari, hari lepas hari, day by day by night. Saudara pernah nggak terkagum-kagum dan heran dengan bagaimana ketika saudara self-talk, kadang jalan itu suara kedengeran loh. Pernah nggak atau hanya saya? Saudara self-talk tapi bisa ngomong, kayak nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh, ini bukan kayak gitu. Pernah nggak? Dan hebatnya, survei membuktikan orang yang paling saudara dengarkan dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Kebayang gak saudara, every single day self-talk seperti itu mengatakan kepada saudara, aku sudah gak bisa. Aku gak mampu lagi, aku harus berhenti. Kalau ini dilanjutkan, I will go crazy. Apa yang akan terjadi? You will quit. You will give up. Saya tarik lagi ya saudara, saya butuh saudara untuk memahami ini dulu. Your mindset will create your reality. That's the point. Selama mindset itu tidak diubah, maka your reality will not change. Yang mengerti katakan amin. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk saudara bisa menangkap dulu. Apa power terbesar yang bisa merubah mindset? Bapak Ibu yang sudah menikah boleh angkat tangannya tinggi-tinggi? Oke. Yang sudah menikah lebih dari 5 tahun tetap angkat tangan? Banyak. Yang sudah menikah lebih dari 10 tahun tetap angkat tangan? Semakin sedikit. Yang sudah menikah lebih dari 15 tahun angkat tangan? Oke. Nah, ini baru sah saudara. Saudara sudah menikah 15 tahun, saya tanya, bisa enggak merubah pasangan saudara sekalipun engkau sudah tinggal bersama-sama, saudara cekokin terus, saudara omongin terus, ada hal-hal enggak yang tetap tidak berubah? Kalau ini ada yang bilang, bisa pastor, saya pengen ngobrol loh saudaraku. Gimana caranya bagi rahasianya ke saya gitu saudara. Tapi saudara paham maksud saya? See? Saya mengajak saudara untuk melihat pasangan saudara tidak bisa merubah saudara. Kadangkala jujur ngomong, diri kita sendiri Pak, tidak bisa merubah diri kita sendiri. Berapa banyak dari antara saudara yang bisa ngomong sama saya gini, pastor saya tahu yang saya lakukan salah, tapi saya enggak bisa. Terus kalau gitu apa power yang bisa merubah mindset? Saya kasih power yang paling besar ya saudaraku. Mau gak nih? Beneran? Beneran? Kalau saya kasih beneran dilakuin gak? Nah mulai diem kan saudara. Power terbesar yang bisa mengubah pikiran saudara dan saya, yang bisa merubah mindset, merubah your future adalah firman. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Firman punya power yang begitu besar. Satu, firman itu hidup. Firman itu enggak mati. Firman itu menjadi daging. Firman itu Allah sendiri. Yang kedua, di dalam firman, karena firman itu Allah sendiri, di dalam firman itu terkandung pikiran dan hatinya Tuhan. Berapa banyak yang setuju bahwa saudara dan saya ini diciptakan oleh Tuhan? Kalau ada yang gak setuju, saudaraku kayaknya bahaya deh saudara. Saya yakin kita semua setuju ya, saudara dan saya ini ciptaan. Oke, ada gak di sini ciptaan yang melakukan bertentangan dengan sang penciptanya? Contoh, pernah ngeliat gak garpu protes pengen jadi piring? Kenapa saya nusuk terus? Orang salah paham sama saya, ditusuk-tusuk. Nanti mereka berpikir saya jahat.
Kenapa nggak jadi piring aja? Enak, nerima. Kan? Nggak pernah ada yang sakit hati dengan piring. Tapi garpu sakit hati. Pernah lihat gak saudaraku? Atau kursi protes, kok saya diduduin terus? Enak tuh meja tuh. Kenapa saya nggak jadi meja? Saudara mengerti maksud saya? A creation will follow the creator. Ciptaan ini diciptakan sesuai dengan sang pencipta kan? Kenapa firman punya power yang besar? Karena di dalam firman ada blueprint sejati seperti apa Tuhan mau engkau jadi. Itulah pikiran Tuhan, itulah hatinya Tuhan. Banyak kali saudaraku, kita berkata pada diri kita sendiri, I cannot. Saya enggak bisa, Pastor. Orang kayak saya ini dari latar belakang keluarga saya, bisa apa saya? Saya ini hanya orang kecil, lahir dari keluarga kecil, enggak punya apa-apa, apalah saya. Tapi firman mengatakan berbeda. Dia mengatakan di dalam dirimu ada DNA besar. Tuhan tidak pernah menciptakan engkau jadi kecil. Di dalam dirimu dia create engkau serupa dan segambar dengan Allah. Satu demi satu yang tadinya engkau ngomong aku nggak bisa. Firman ngomong sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jalan lagi kau ngomong enggak, tapi tetap nggak bisa. Firman ngomong lagi bukan hanya bagi Allah, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Make sense saudaraku? Make sense ya? Itu sebabnya nanti di rumah pulang dari ibadah seperti ini, biasanya saudara akan ngalami kayak gini. Pada saat ibadah saudara amin. Sampai rumah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara gini, kayaknya nggak bisa. Nanti minggunya saudara ke gereja lagi, saudara dengar khotbah, apalagi pendetanya semangat. Saudara langsung bilang, yes, amin. Belum sampai Selasa saudara, baru Senin, saudara udah kayaknya enggak bisa. Kalau itu terjadi, come on, jangan menyerah. Itu yang namanya proses sedang berjalan. Installing softwarenya sampai masuk. Tapi yang namanya manusia, kalau saudara nggak hati-hati, engkau hidup kan di dunia toh. Saudara berinteraksi dengan makhluk dunia atau makhluk surga? Kan bahaya saudara kalau saudara berinteraksinya nanti dengan malaikat, dengan makhluk surga, kan saya juga pusing saudara. Selama saudara masih ada di bumi kan saudara berinteraksi kiri kanan, coba dilihat kakinya masih napa kan? Ya sudah saudaraku. Tanpa saudara sadari, kalau nggak hati-hati, you start to adapt, mengambil value-value yang ada di dunia ini. Value dunia mengatakan, dunia ini bulat, akan berputar. Sebentar kau di atas, nanti di bawah. Nah ini ada sebagian langsung gini. Tapi sebagian, firman ngomong, engkau kepala dan bukan ekor. Engkau akan di atas dan terus naik. So what should I do, Pastor? Kalau saya mau mindset saya terus diperbaharui, saya terus mau ngalami pembaharuan pikiran, what should I do? Senggol kiri kanan, gak ada cara lain. Saudara sudah hafal lah? Apa? Nah, baca Alkitab. Kenapa? Nanti pada saat hari Minggu, saudara amin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di mana saudara goyah. Mau amin atau mau aman gitu kan saudaraku. Ketika saudara masukkan itu, terus saudara brainwash, firman itu masuk. Nanti firman akan memerangi semua perkataan-perkataan yang dari dunia ini. Firman akan berkata enggak, bisa, bersama Tuhan bisa.
Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan. Itu firman, percaya nggak percaya? Saudara pernah ngalami nggak? Di momen-momen tertentu dia berbicara. Kalau dia mati, sekali saudara dengar, that's it. Karena dia hidup, dia bisa ngomong, dia bisa menuntun engkau, dia bisa terus berbicara dan ikut campur dalam kehidupanmu. Sampai di sini saudaraku, sepakat ya? Level up, starting dengan transformasi pikiran. Oke? Sampai di situ dulu saudaraku, saya akan bawa saudara yang berikutnya lagi, boleh nggak nih? Boleh ya? 5 alasan kenapa transformasi pikiran itu harus saudara punyai gitu. Jadi saya akan membagikan kepada saudara 5 hal yang harus ditransformasikan. Harus diubah. Understanding ini harus dapat dulu. Yang pertama saudara, 5 hal ya. Yang pertama, simple. Sesuatu itu sampai terjadi, sampai menjadi kenyataan, itu dibutuhkan 2 kali dibangun. Kapan Pastor? Pertama dibangun di sini, yang kedua baru dibangun di dalam realita. Saya kasih contoh ya saudaraku, Kejadian 11 ayatnya yang ke-6, kita baca ya. Ini cerita tentang Menara Babel, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu dibangun 2 kali. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai sekarang apapun juga yang mereka garis bawahi, rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana, garis bawahi terlaksana. Sebelum saudara melihat terlaksana, pasti ada rencanakan. Make sense ya? Oke. Jadi segala sesuatu dibangun 2 kali. Pastor, what's your point? This is my point. What you see is what you get. Hanya ketika saudara bisa melihat, barulah saudara bisa mendapatkan. Saya kasih contoh ya, saudaraku. Ada salah satu tokoh di dalam pergerakan gereja, histori gereja yang sangat menginspirasi saya, namanya adalah Pastor Yonggi Cho. Jauh sebelum saya mengenal Nigeria, South Korea was the home of the greatest church in the world. Jadi sebelum saya mengenal Nigeria, saudaraku, saudara harus tahu bahwa gereja terbesar di dunia itu ada di Korea Selatan. Dipimpin oleh seorang gembala sidang yang bernama Pastor Yonggi Cho ini. Amazingnya dari orang ini adalah orang yang, dia bukan orang yang spesial saudaraku. Dia adalah seorang yang pernah divonis mati, seorang yang sudah tidak punya pengharapan karena dia terkena TBC pada saat itu saudaraku, dan seharusnya dia sudah jauh-jauh waktu meninggal saudara. Tapi kalau ada satu hal yang amazing sekali dari Pastor Yonggi Cho saudaraku, dia punya visi dan iman yang besar. Pastor Yonggi Cho ini menjadi salah satu role model dari gembala senior saudara, yaitu Pastor Obaja. Dia menjaga hidupnya tetap benar sampai akhir saudaraku. Dia menutup hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dia adalah seorang yang mempercayai bahwa Tuhannya selalu punya rencana yang besar. Begitu uniknya Pastor Yonggi Cho ini sampai-sampai saudaraku, begitu besarnya visi yang dia punyai, pada saat jemaatnya itu baru less than 10 people. Kurang dari 10 itu kalau saya kumpulin, 1 maaf ya Pak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau saya ambil di tengah-tengah. Ini 10 saya kumpulin jadi 1 ya. Di titik di mana dia baru ibadahnya itu baru terdiri dari 10 jemaat less than 10. Saudaraku, Tuhan memberikan visi kepada Pastor Yonggi Cho 3.000 jiwa. Buat saudara angka 3.000 sekarang not a big deal ya. Tapi tahukah saudara pada saat itu the biggest church di Korea Selatan itu baru 300 orang. Gitu. Jadi Pastor Cho di saat jemaat baru 10 orang, dia diberi Tuhan visi 3.000.
Begitu rupa dia menghidupi visinya, saudara. Lihat ini. As a man thinketh in his heart, so is he. Begitu dia menghidupi visi itu, saudaraku, di setiap kali khotbah, dia menganggap dia tidak khotbah di depan 10 orang. Alhasil, waktu dia khotbah, dia teriak-teriak, saudara. Amin! Itu jemaat di depan, pastor, kami cuma 10 orang. Pastor gak perlu teriak-teriak, kami bisa dengar. Tapi setiap kali ditanya, Pastor Yonggi Jo akan mengatakan, saya sedang berkhotbah di depan 3.000 orang. Begitu gilanya orang ini, saudaraku, sampai-sampai dia permisi datang ke gereja terbesar yang tadi kapasitasnya berapa? 300. Dia permisi, dia masuk ke gereja terbesar, saudara tahu apa yang dilakukan? Diukur gedungnya, saudara. Dia membayangkan kalau 300 segini besar, kalau 3.000 berarti satu hari nanti aku akan membangun gedung 10 kali lipat lebih besar dari gedung ini. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Every single day, dia bangun tidur, dia lihat 3.000. Setiap hari Minggu, dia tumpang tangan atas setiap kursi-kursi, saudaraku. Dia lihat jiwa, dia tidak lihat kursi kosong, dia lihat jiwa. Tahukah saudara, sampai-sampai itu yang dia doakan, itu yang dia perkatakan, itu yang dia ceritakan, itu yang dia hidupi. When you want something that bad, you will get it. Banyak orang saat ini kalau saya tanya saudara ya, what do you want? Bisa jawab gak? What do you want? Kebanyakan orang saya tanya pertanyaan ini, hah? Oh iya, what do I want? Saudara akan butuh kayak loading itu loh saudara. Oke, saya mau ini. Saya pernah lihat satu program di sosial media, saudaraku, seorang yang berasal dari, dia dari tadinya orang miskin, terus kemudian dia jadi kaya. Dia membuat satu program sosmed yang mana dia akan mengabulkan dan membantu orang untuk mencapai apa yang dia mau. Tapi setiap kali dia ketemu orang, dia tanya, what do you want? Kebanyakan dari orang-orang tuh, what do you plan? What's next? Orang-orang itu kan, I don't know. Saya mau bikin perusahaan ini. Oke. What will you do? I don't know. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dibutuhkan, you build it twice. First you build it here. Hari ini pulang dari tempat ini saya kasih PR, saudaraku. What do you want? Apa yang kau mau Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. First, build it here. Then second, build it in reality. Karena dibutuhkan 2 kali, saudaraku. Basically, you can only get what you can see. Nomor 1 dulu ya, saudaraku. Boleh ya? Saya lanjutkan yang kedua, boleh? Oke, saya lanjutkan yang kedua ya. Kita masuk yang kedua, kapasitasmu menentukan aliran berkatmu. Kapasitasmu menentukan aliran berkatmu. Kita buka yuk, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6. Ini kisah yang sangat terkenal, saudaraku. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Perhatikan ke depan, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya bahwa minyak itu tidak berhenti karena Tuhan kekurangan berkat? Kalau gitu kenapa minyak itu berhenti? Tidak ada lagi bejana. Yang saya tahu, Tuhanmu tidak kurang berkatnya. Saya tambah lagi boleh? Tuhanmu tidak kurang cara untuk memberkati engkau. Saya tambah lagi supaya semakin seru.
Tuhan yang saudara dan saya kenal bukan Tuhan yang pelit. Dia Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Dia bukan Tuhan yang pelit. Tapi seberapa bejananya menentukan apakah akan mengalir terus minyaknya. Oke? Kapasitas. Kalau sudah tidak ada lagi kapasitas, minyak tidak akan bisa mengalir. Saya kasih perumpamaan yang simpel aja boleh Bapak Ibu. Kalau nanti saudara keluar dari tempat ini, let's say hujan, deras. Saya tanya nih, menurut saudara hujan deras berarti airnya banyak enggak? Bisa enggak air yang banyak itu saudara bawa pulang? Ada yang gini? Bisa enggak? Ada yang gini? Yang bilang bisa gimana Bu? Bawa botol, pakai tangan, seberapa saudara bisa bawa air hujan itu pulang? Let's say saya ganti deh, ini semua gak tertarik kalau air hujan. Saya ganti hujan emas. Ini tiba-tiba, Kalau saudara keluar and then hujan emas. Oke, emas sekarang 1 kilo, 1,5 M. Tertarik saudara? Mulai tertarik, oke. Seberapa kira-kira hujannya deres nih, hujan emasnya deres. Saudara bisa bawa pulang gak? Mulai hidup kan saudara kalau hujan emas? Bisa dibawa pulang? Oke. Seberapa saudara bisa bawa pulang? Sebanyak-banyaknya. Tergantung apa Bu? Tuhan saudara gak pelit. Berkatnya lebih dari siapapun di muka bumi ini, even more than your parents ya. Dia Tuhan yang mau memberkati saudara. The question is not apakah Tuhan mau memberkati, the question is not apakah ada berkatnya. The question is seberapa bejana dan wadah yang kita punya. Kalau wadahnya gelas ya dapatnya gelas, emas segelas. Kalau wadahnya botol ya emas sebotol. Kalau wadahnya ember ya emas seember. Apalagi? Saudara bawa wadah apa lagi? Kalau saudara berpikir, waduh puji Tuhan nih pas hujan emas nih. Daripada gelas, botol, piring, apapun, saudara dirikan waduk. Maka saudara akan dapat emas sewaduk. Itu pola pikirnya ya. Bapak Ibu, sejauh apa kapasitasmu dia akan membawa saudara level up-nya. Tergantung your capacity. Dan di gereja kita itu sebabnya saudaraku, kita meng-create gereja ini tidak menjadi gereja untuk saudara hanya datang seminggu sekali. Harusnya by now saudara sudah sadar. Ini bukan gereja yang saudara ada tipikal gereja ya saudara datang hanya seminggu sekali. Keluarga Allah is not. Gereja ini didesain supaya siapapun masuk ke gereja ini harus bertumbuh. Saudara boleh datang gak bisa apa-apa tapi gak boleh selamanya gak bisa apa-apa. Saudara boleh datang dalam kondisi luka, saudara gak bisa mengampuni tapi gak boleh selamanya gak bisa mengampuni. Saudara boleh datang gak bisa doa. Ada nggak di sini yang disuruh doa makan nggak bisa? Nggak bisa pastor, saya nggak bisa. Gitu. Tapi nggak boleh selamanya, nggak bisa. Itu sebabnya kalau saudara ada di gereja seperti ini, senggol kiri kanan katakan, siap-siap dijoroke. Saudara. Apa kalau orang Jawa bilang dijoroke itu apa saudara? Didorong. Supaya maju. Ayo, jangan hanya berdiri di tempat saja, ayo maju. Caranya gimana? Gereja kita punya yang namanya SPR. Apa itu SPR? Skema perjalanan rohani. Disuruh apa, pastor? Ada satu-satu nanti saudaraku, salah satunya encounter. Encounter akan membantu saudara kalau katakan yang namanya kita manusia, ada nggak di sini yang nggak pernah sakit hati, angkat tangan? Ada nggak di sini yang nggak pernah kecewa, angkat tangan?
Berarti semuanya pernah sakit hati? Pernah kecewa? Lihat kiri kanan dong, sesama kecewa dan sakit hati dilarang saling mendahului. Semua sama kan? Nah, tapi bagaimana saudara berkemenangan? Kecewa pasti ada, sakit hati pasti ada. Tapi bukan untuk seterusnya. Bagaimana you overcome it and then you win over it. Saudara bisa berkemenangan. Encounter didesain untuk itu. Next yang berikutnya ESBC. Berapa banyak di sini yang pernah menyerah, angkat tangan? Oh jujur saudaraku. ESBC didesain supaya dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan, we do not give up. Ayo jangan menyerah. Intinya saudaraku, this is a church where saudara ini diajak yuk sama-sama bertumbuh. Kenapa? Saya akan bawa saudara ke poin yang berikutnya. Poin yang ketiga, setiap level punya ujiannya masing-masing. Maksudnya gimana Pastor? Tuhanmu bukan Tuhan yang mau saudara stuck. Tuhanmu Tuhan yang mau engkau bertumbuh. Itu sebabnya gereja ini enggak didesain supaya saudara stuck. Saudara harus bertumbuh. Poinnya apa hubungannya dengan setiap level ada ujiannya Pastor? Saya bawa ya. Ada enggak sis yang bisa lulus kelas 1 SD tanpa ujian dulu? Kalau mau naik kelas 2 saudara harus ujian. Nanti lulus kelas 2 saudara mau naik kelas 3 harus ujian. Lulus kelas 3 mau naik kelas 4 harus Saudara lihat patternnya enggak di sini? Kalau saudara mengerti hal itu berarti seharusnya ujian itu punya tujuan apa saudara? Mempersiapkan saudara siap untuk naik level. Oke ya, ada sekolah yang gila enggak? Yang mana senang kalau muridnya semua enggak lulus? Ada enggak saudara? Ada enggak sekolah yang gurunya justru yes, muridnya enggak bisa jawab pertanyaan? Ada enggak? No, enggak ada. Artinya ujian tidak diperuntukkan supaya saudara hancur. Yang sepakat katakan amin. Ujian tidak untuk menjatuhkan saudara. Ujian mempersiapkan saudara supaya naik level. Kalau saudara sudah punya mindset seperti itu, harusnya pada saat ujian datang apa yang saudara lakukan? Yes. Loh, berarti kan habis itu naik level. Kok tiba-tiba semua gini ya? Saudara mengerti maksud saya? Kalau kita tidak punya mindset yang benar, setiap kali ujian datang kita lari. Nggak mau ujian. Tapi kalau saudara tahu, setelah ujian, saudara naik kelas, saudara naik level, tambah-tambah lagi anugerah Tuhan, tambah-tambah lagi berkatnya. Saya tanya, dihadapi nggak ujian? Hadapin. Doa saya sejak dari hari ini, mindset saudara benar. Sejak dari hari ini tidak ada satupun yang di tempat ini stagnan. Setiap ujian mundur, setiap ujian lari. Tapi sejak dari hari ini, yang baby naik jadi toddler. Toddler naik jadi teenage. Teenage remaja naik jadi youth. Youth akhirnya jadi dewasa. Semuanya dewasa rohani. Sepakat? Oke. Ujian selalu, setiap level itu punya ujiannya. Jangan pernah menghindari ujian. Come on. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan untuk menghancurkan saudara. Sama seperti Yusuf saya berdoa sampai satu kali nanti saudara bisa berkata, manusia mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhanku mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang keempat, saudaraku. Kalau tadi kita sudah belajar, setiap level ada ujiannya. Jangan dihindari, ayo justru bersuka cita ketika ujian itu datang. Yang keempat, saudaraku. Jangan pernah membandingkan proses Anda dengan orang lain. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Saya kasih contoh simpel, saudara. Kalau saudara melihat pelari itu lari, ada enggak pelari lah, loh, dia sudah di sana, loh, yang itu sudah di sana. Pernah lihat pelari kayak gitu enggak, sudah? Hah? Enggak? Kalau pelari mau cepat larinya, mau cepat sampai, apa yang harus dia lakukan? Fokus ke mana? Fokus lihat kiri kanan? Loh, saya tertinggal. Loh, dia kok sudah dibawa Tuhan ke sana. Loh, saya masih di sini. Fokus ke mana? Fokus ke depan? Kalau fokus ke depan, fokus ke pantatnya temennya. Loh, selalu lihat aja. Loh, dia sudah ini, sayanya masih tertinggal. Fokus ke mana? Garis finish. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, saudara bisa see the right perspective gitu. See the right mindset. Jangan pernah compare diri saudara dengan orang lain. Masing-masing dari kita punya pertandingan kita masing-masing. Saudara mungkin menginginkan punya orang lain ya, tapi sadarkah saudara? Ada yang kau miliki yang diinginkan orang lain loh. Sama seperti kau mungkin gak bisa mendapatkan punya orang lain. Tapi tahukah saudara, kalau itu sudah jadi berkatmu, orang lain mau ambil pun tidak akan bisa. Jangan pernah membandingkan diri. Proses satu orang dengan proses orang lain berbeda. Number one, yang pertama, kalau saudara sudah tahu prosesnya beda, boleh yang nomor satu, jangan jadi orang Kristen cepat menghakimi ya. Sepakat? Saudara nggak tahu kok apa yang dilalui orang lain. Kalau saudara nggak tahu, serahkan aja pada yang tahu. Jangan menghakimi. Karena firman Tuhan mengatakan, sebagaimana engkau menghakimi, engkau akan dihakimi. Jadi serahkan. Yang kedua, kalau saudara tahu proses setiap orang berbeda, jalani prosesmu. Karena orang lain ada di certain position karena sudah menjalani prosesnya. Kalau saudara langsung masuk ke sepatunya, belum tentu siap. Bisa pun belum tentu siap. Jalani proses masing-masing. Yang terakhir, yang kelima. Ini konsep dasar dulu ya Bapak Ibu ya. Saya kikis satu-satu konsep dasarnya dulu ya. Yang kelima, bertahanlah sampai pintu terbuka, sampai rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau level up, itu terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa saya mengatakan seringkali banyak orang punya mindset yang salah tentang bertahan. Ada sebagian orang tanya sama saya kayak gini sudah. Pertanyaan yang menurut saya pengen saya cekik sih. Pastor, berapa lama saya harus bertahan? Sorry, bertahan gak ada expirednya. Pastor kok kejem gitu. Ya yes. Petani bodoh mana yang setelah dia menabur tidak bertahan sampai masa penuaian. Saudara nggak bisa, saudara menabur berharap saudara menuai, tapi saudara tidak bertahan di masa menuai. Yang namanya bertahan, saudara nggak pernah bisa tanya sama saya, Pastor saya bertahan berapa lama? Bertahanlah sampai rencana Tuhan digenapi atas hidupmu. Bertahanlah sampai waktu Tuhan tiba untuk engkau diangkat. Bertahanlah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tahan uji. Once again nyebelinnya, tahan uji terbukti lewat ujian. Sekarang make sense gak saudara? Poin-poinnya dapat ya? Oke,
Nah, sekarang dari poin-poin yang sudah ada 5 tadi, segala sesuatu dibangun 2 kali. Yang pertama, dibangun dari sini dulu, baru dibangun di alam nyata. Artinya what you see is what you get. Yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Ada yang mencatat enggak? Wow, kapasitas menentukan aliran berkat. Saudaraku, senggol kiri kanan dicatat. Nanti sampai luar udah lupa loh saudara. Saudara ditanya tadi khotbahnya apa? Aduh, kayak hujan emas Pastor. Tadi hujan emas deh. Dicatat saudaraku. Jadi biar gak lupa. Nanti apa firmannya gitu kan. Jadi yang kedua, apa? Kapasitas menentukan aliran berkat. Yang ketiga apa? Setiap level ada ujiannya. Yang keempat apa? Proses setiap orang berbeda. Jangan bandingkan dengan orang lain. Yang kelima, bertahan sampai selesai. Loh itu ada firmannya loh saudara. Sebab yang bertahan sampai kesudahannya yang selamat. Loh ada firmannya itu. Jadi kalau saudara nanti tanya, Pastor mau berapa lama lagi saya harus bertahan? Bertahan sampai selesai. Sepakat ya? 5 dasar ini saudara dapat dulu, sekarang saya bawa next. Karena beberapa kali saya menemukan di gereja kita itu kan selalu dibagikan nilai-nilai rohani saudara. Because this is church. Mau dibagikan nilai apa lagi gitu kan saudaraku. Ya pasti nilai rohani. Tapi seringkali saya menemukan ada orang-orang yang setelah dengar itu masih gini, terus saya harus apa ya Pastor? Saya jadi ikut pusing saudara. Hah? Harus apa ya? Tadi kayaknya sudah dibagiin gitu kan. Nah, saya hari ini akan mencoba saudara, khususnya di bulan Februari ini, kita akan mencoba untuk menambahkan kepada setiap jemaat ini financial wise. Karena ini sedang berbicara tentang financial, open heaven. Basically berbicara tentang langit terbuka, berbicara tentang financial. Saya akan menambahkan, boleh nggak nilai-nilai financial, hopefully tidak terlalu duniawi. Nanti ada yang tanya, Bu Nita kok bagiinnya kok ini? Kan di gereja gitu kan. Nah karena saya ingin memperlengkapi juga supaya secara sisi rohani kuat. Tetapi pemahaman keuangan juga harus kuat. Boleh ya? Saya bagi menjadi 2 saudaraku. Yang pertama adalah buat saudara yang saudara bekerja di bawah orang lain. Berarti dalam hal ini mungkin saudara profesional, mungkin saudara seorang karyawan, apapun itu, saudara bekerja di bawah orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara running your own business. Saudara punya bisnis usaha saudara sendiri. Saya sering ditanya, mana lebih baik Pastor? Mana lebih baik? Karena seringkali kalau saudara nggak hati-hati, sosmed selalu mengatakan loh saudaraku, wah kamu harus bekerja sendiri. Jangan bekerja di bawah orang lain. Nanti dulu saudara. Menurut saya, dua-duanya sama-sama baik. Kenapa saya katakan demikian? Kalau memang saudara punya kemampuannya untuk bekerja sendiri, that's good. Tapi harus disadari juga loh saudaraku, seorang bisnismen punya resiko yang jauh lebih besar. Banyak orang mau hanya berkatnya, enggak mau tanggung jawabnya. Sebaliknya saya melihat orang-orang tertentu juga ya saudara, ketika dia bekerja sendiri justru malah enggak bisa. Apakah itu berarti dia kalah baik? Enggak. Everybody wired differently. Setiap orang beda, saudara enggak bisa ngomong bahwa, oh berarti kamu lebih lemah, oh berarti kamu kalah hebat, enggak bisa. Saya melihat ketika dia bekerja sendiri malah hancur. Ketika dia bekerja di bawah orang lain justru naik, melejit dan prestasinya hebat. Make sense Bapak Ibu? Oke. Kenapa saya bedakan menjadi 2? Karena memang ada berbeda, sedikit berbeda saudaraku. Oke, saya tarik ya, yang pertama dulu ya. Buat saudara yang bekerja di bawah orang lain, maka yang pertama, prinsip yang pertama yang harus saudara pegang, kuasai pekerjaan saudara dengan sungguh-sungguh. By this time, saya sedang berbicara, let's say saudara adalah orang dengan gaji UMR. Saya terlalu ini enggak saudara ngomong seperti ini, it's okay kan?
Oke ya, hopefully nanti saudara dapat mappingnya, petanya. Kalau saudara adalah seseorang yang bekerja dalam standar UMR, kita udah masuk nih di sini nih. Oke? Kalau saudara bilang sama saya, Pastor, kalau enggak, saya belum punya pekerjaan gimana? Kembali ke minggu depan. Kembali ke minggu lalu saudaraku. Senggol kiri kanan harus kerja. Itu firman Tuhan minggu lalu. Sepakat ya? Ini minggu ini saya berharap sudah dibawa maju. Jadi in case ada di antara saudara yang saudara masih ngomongnya, aduh pastor saya belum punya penghasilan. Masuk ke minggu lalu dulu saudara. Itu prinsip-prinsip minggu lalu masuk ke situ. Jangan malas, apa-apa dan selanjutnya saudaraku. Tapi hari ini saya masuknya starting dengan UMR. Oke? Kalau saudara punya gaji UMR, balik lagi senggol kiri kanan katakan bersyukur. Loh benar saudara, ada banyak orang yang gajinya bahkan tidak sampai seperti saudara. Kalau saudara mau presentasikan, saudara masuk kepada sekian puluh persen orang di dunia. Jadi jangan salah, bersyukur. Dimulai dari ketika saudara ada di gaji di titik UMR, apa yang harus saudara lakukan? Kuasai pekerjaan saudara secepat mungkin. Ini ya bagi saudara yang bekerja di bawah orang lain ya. Kuasai pekerjaan saudara secepat mungkin dan pastikan saudaraku, jadikan tempat saudara bekerja sebagai sekolah saudara. Belajar secepat mungkin, pahami secepat mungkin. Dan di momen yang seperti ini saudaraku, di momen ketika saudara ada di posisi di mana saudara ada di bawah orang lain, justru momen ketika saudara masih di UMR itu buat saya sesederhana gini, saudara masih pemula. Itu adalah momen saudara membangun reputasi. Jadi ini momen yang paling tepat, setiap kali saudara diberikan kepercayaan, kerjakan sebagus mungkin. Itu momen di mana saudara nggak boleh gini, saudara sudah pemula, masih saudara ngomong, ya gaji kecil mintanya besar. Terus mau dapat apa saudara? Saudara mengerti maksud saya? Justru di momen pemula, ketika orang yang ada di atas saudara, supervisor saudara, leader saudara, memberikan tugas, pastikan, lakukan lebih dari yang di-expect, yang diharapkan. Kenapa? Karena setiap kali leader saudara mau kasih kepercayaan, bahkan di titik ini saudaraku, jadilah proaktif. Jangan jadi orang yang kalau enggak disuruh sembunyi. Besok waktu naik gaji juga saudara sembunyi. Make sense? Oke. Ketika saudara proaktif, setiap kali reputasi saudara sudah terbangun, orang ngomongnya apa? Leader di atas saudara, antar leader ngomongnya apa? Kasih kepercayaan sama ini aja. Kalau dipercayai selalu beres. Besok-besok lagi ada pekerjaan, dipercayakan ke siapa? Saudara. Apa yang terjadi? Pada saat nanti kenaikan, saudara pun akan terus mengalami kenaikan demi kenaikan. Hopefully seperti itu. Saudara bisa nangkep logikanya? Make sense ya? Oke. Sampai di satu titik, nanti saudara terus berkembang. Yang kedua, poin kedua, investlah pada diri saudara sendiri. Artinya apa? Dari jumlah yang saudara terima, jangan dihabiskan. Banyak orang posisinya masih pemula, jumlah yang diterima seberapa pun habis. Gak bisa saudaraku. Ini adalah momen yang sangat baik untuk saudara mendisiplin diri. Ingat satu hal ini, everything start small. Pohon sebesar apapun dia mulai dari biji. Everything start small. Kalau sejak dari kecil engkau tidak bisa mendisiplin yang kecil, dikasih besar, bahaya. Lihat kiri kanan, katakan kata nenek itu berbahaya. Kalau dikasih 1 juta aja saudara nggak bisa mengelola, bayangkan 100 juta di tangan saudara justru lebih bahaya kalau habis. Masing-masing itu ada fasenya saudara.
setidak menyenangkan itu, semua itu ada fasenya. Ketika masih fase kecil, belajarlah mendisiplin diri saudara. Sepakat? Yang ketiga ya, lanjut lagi ya. Kalau saudara sudah terus, saudara bisa mempertahankan nih dengan gaji yang Tuhan berikan seberapa, saudara bisa hidup dengan gaji itu. Saudara sudah siap untuk masuk yang ketiga. Yang ketiga apa? Kelola keuangan dengan bijak. Kenapa? Karena di momen ini saya berharapnya saudara dari UMR sudah naik dong. Enggak UMR terus dong. Kan kalau skillnya bertambah, saudara dipercaya lebih kan makin lama makin naik. Oke, setelah saudara naik, next yang berikutnya yang paling bahaya, jaga lifestyle. Wah itu bahaya sekali saudaraku. Banyak orang salary naik, lifestyle-nya diangkatin lebih dari salary. Kalau sudah seperti itu mau berapa aja habis saudara. Di Jakarta ini saudara mau nyebut angka berapa? Berapapun habis kok. Pertahankan lifestyle. Kenapa? Karena saya mau membawa saudara ke level yang berikutnya lagi. Level berikutnya lagi, ini sekali lagi ya. Ini saya bawa dari 0 sampai saudara meniti tangganya ya. Level berikutnya lagi adalah mulai yuk punya visi untuk bisa menyimpan saudara, menabung. Menabung itu bukan apa-apa, sesederhana gini. Saudara gak akan bisa maju kalau berapapun habis, itu aja simpelnya. Saudara harus mulai bisa naik level ke berapapun selalu sisa. Saya butuh itu dulu sebagai landasan. Kenapa? Next saya akan bawa kepada kemandirian finansial. Kalau saudara sudah berapapun sisa, nanti saudara akan mulai bisa membangun yang namanya passive income. Jangan salah loh, saudara kerja sekian waktu, sekian tahun, kalau saudara nggak hati-hati, ada banyak orang kerja hanya untuk habis. Nggak pernah bangun passive income. Nggak pernah membangun sesuatu yang bisa menghasilkan lagi. Akhirnya yang terjadi kayak anak saya saudaraku. Anak saya baru belajar nih, Jen baru aja belajar keuangan. Saya tanya, Jen kamu dapat uang banyak nih. Wah setelah ini apa? Dihabiskan Mom. Saya lihatnya saya kaget sudah. What? Karena ternyata ada sebagian orang, saudara kerja, saudara tabung hanya untuk dibelikan tas. Duh, saya enggak mengatakan, ini langsung yang suami-suami langsung. Dari tadi saya lihat itu jemaat itu lucu-lucu saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa saudara enggak boleh beli tas ya saudara. Setiap orang itu masing-masing nanti akan ada momennya. Saudara kerja kalau enggak untuk dinikmati juga untuk apa? Sih? Tetapi jangan sampai saudara tidak memikirkan untuk membangun financial saudara dan semua yang saudara dapatkan habis hanya untuk membeli sesuatu yang hanya akan berkurang nilainya. Prinsip dasar ya saudaraku, prinsip dasar ya gitu. Ini sekali lagi untuk saudara yang bekerja di bawah orang lain. Lalu yang terakhir ini, satu persatu aja dulu saudaraku. Yang terakhir, setelah saudara membangun kemandirian finansial, hopefully by this time, saudara sudah bisa lebih bernafas lega. Kebutuhan apa, itu sudah yang saudara butuhkan basically sudah dilampaui. Nah next berikutnya saudaraku, yang keenam, jadi berkat. Kenapa? Ada tujuannya, jangan sampai saudara salah tujuan. Yuk kita buka, Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Tuhan itu memberkati saudara ada tujuannya loh saudaraku. Lihat ini Tuhan ngomong gini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berarti salah enggak kalau saudara diberkati? Orang Kristen jadi kaya salah enggak? Kasih saya ayatnya deh kalau salah. Karena hari-hari ini kalau enggak hati-hati saya melihat pengajaran yang tidak balance juga loh saudara. Kalau enggak hati-hati menjadi kaya itu becoming something yang wrong. Loh ayat ini dengan jelas ngomong, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu miskin atau kaya? Dan memberkati engkau.
Berarti Tuhan maunya saudara diberkati atau enggak? Ini jelas-jelas Tuhan ngomong loh. Dan memberkati engkau. Dan membuat namamu masyhur. Berarti salah enggak? Kalau nama saudara terkenal? No. Siapa yang bilang salah? Not at all. Ini rencana Tuhan. Tetapi saya minta tolong saudara. Jangan dipotong ekornya. Ini ada ekornya saudara. Ayatnya belum selesai. Dan engkau akan menjadi berkat. Keturunan Abraham, janji yang diberikan Tuhan atas kehidupan saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Sepakat ya? Jangan nunggu kaya baru jadi berkat. Seberapapun bisa jadi berkat. Yuk, sekarang ini untuk yang saudara bekerja di bawah orang lain. Next, buat saudara yang running your own business, saudaraku. Yang pertama, boleh nggak sih jangan memulai coba-coba, punyai visi yang benar dan visi yang besar. Punyai visi yang benar, visi yang besar. Jangan hanya buka usaha supaya apa? Supaya bisa hidup. Enggak, saudara. Punya visi yang besar. Yang kedua, yuk temukan masalah untuk dipecahkan. Jangan hanya jual hanya demi jual, saudaraku. Tapi apa keresahan masyarakat apa? Gojek itu terbangun, saudaraku, dari beberapa keresahan masyarakat. Salah satunya Jakarta ini kota yang sangat besar. Jarak satu tempat dengan tempat lain itu jauh. Yang kedua, Jakarta ini kotanya macet. Bagaimana saudara bisa ada di satu tempat tapi dengan waktu yang terbatas bisa menyelesaikan banyak kebutuhan. Terciptalah Gojek. Tidak heran sampai detik hari ini ada di sini yang bukan pengguna Gojek ataupun Grab atau apapun lah namanya, saya tidak endorse saudaraku. Kenapa saudara masih pakai sampai detik hari ini? Because you need it. Itu adalah keresahan masyarakat yang terjawab. Ciptakan sesuatu, jangan hanya, oh saya mau bikin toko roti, pastor. Kenapa? Ya saya suka aja. No. Ciptakan sesuatu dari sebuah keresahan. Ciptakan sesuatu dari sebuah kebutuhan. Apa sih yang dicari orang? Orang butuh apa sih sekarang ini? Cek gitu saudaraku. Dan cari jawaban untuk mereka. Yang ketiga, fokus pada pembelajaran cepat. Maksudnya pembelajaran cepat bagaimana? Mulai kecil, eksekusi cepat. Jangan nunggu sempurna dulu baru mulai. Banyak pengusaha mau bikin bisnis, saya tanya. Loh katanya sudah mau bikin, gimana? Ah belum pasar, saya belum siap. Tahun depan saya tanyain lagi, loh gimana? Jadinya gimana? Belum pastor, saya masih jauh pastor, masih persiapan ini kita masih ini itu dan lain sebagainya. Oke. Tahun depan saya tanyain lagi, sudah belum? Belum pastor, saya masih belum siap. Mau sampai kapan saudara? Start small, it's okay if it's not perfect. Mulai. Dari situ saudara bisa mengevaluasi, saudara bangun, saudara mulai satu demi satu disempurnakan. Yang keempat, jangan mau jadi Superman. Superman hanya tokoh dongeng, saudaraku, tokoh apa? Komik. Jangan mau jadi Superman. Maksudnya bagaimana? Bangun tim yang hebat, bangun tim yang kuat. Zaman sekarang ini kalau saudara nggak punya tim, semua serba buka toko. Pastor, hanya saya yang bisa jaga tokonya. Jualan, pastor, hanya saya yang tahu tempatnya. Nanti berikutnya lagi, mau bangun lagi, pastor, hanya saya yang bisa. Ya nggak akan bisa berkembang saudaraku. Saudara harus punya tim, harus teamwork. Gitu. Yang kelima yuk, gunakan teknologi untuk skalabilitas. Maksudnya gimana? Zaman sekarang ini revolusi teknologi menurut saya saudara. Mau nggak mau kalau saudara skalanya mau lebih besar ya teknologi harus diikut sertakan. Harus terbiasa saudaraku, kalau saudara ngomong, tapi saya nggak tahu pastor, tapi saya gaptek pastor. Saat ini sangat banyak perusahaan besar saudaraku, bahkan universitas-universitas besar saudara seperti Harvard, Oxford, Stanford. Mereka memberikan pengetahuan-pengetahuan ataupun pelajaran-pelajaran gratis tentang teknologi.
Ya sekarang mau nggak mau ya saudaraku, ya harus belajar AI. Mau nggak mau saudara harus satu persatu bisa menguasai. Karena ini perkembangan udah sangat cepat sekali saudaraku. Kalau saudara nggak menguasai semuanya itu, sehebat apapun akan tertinggal loh. At least kalau saudara tidak bisa, cari cara ada orang yang bisa untuk mengajari saudara. Dan akhirnya saudara merevolusi juga pekerjaan yang saudara lakukan gitu. Dan yang terakhir saudara, saya akan tutup dengan ini, yang terakhir. Bangun jaringan yang kuat. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai hal ini ya, saya rasa ya saudara. Masih ingat kisah dari orang lumpuh di pinggir kolam Bethesda? Ternyata minggu lalu kita menemukan loh, dia tetap lumpuh karena apa? Dengan bahasa kerennya nggak ada koneksi loh saudara. Alkitab mencatat karena tidak ada seorang pun yang menolong dia. Kalau di zaman sekarang ya nggak ada koneksi. Masalahnya ada banyak orang yang disuruh membangun koneksi tapi saudara enggan, saudara malu, saudara terlalu ini gitu. Nggak bisa. Sekarang ini zaman networking saudara. Justru bangun, nanti saudara dengarkan kesaksian yang setelah firman. Justru networking itu membuat jauh lebih besar lagi. Berapa banyak yang mau di 2025 ini saudara menyaksikan. Ini jadi satu tahun yang spesial di mana saudara melihat level up justru terjadi di momen yang tidak saudara pikirkan. Ketika satu demi satu mindset diperbaiki, satu demi satu saudara mulai lakukan, kerjakan itu dengan setia. Saya to be honest ya saudaraku, I'm excited. Saya sangat excited. Saya percaya dan saya pegang firman Tuhan, kebenaran firman ini. Berjalan melalui air dan tidak dihanyutkan. Berjalan melalui api tapi tidak dihanguskan. Saya excited to see apa yang Tuhan akan kerjakan di tahun ini. Saya setuju dari sebagian hamba Tuhan yang mengatakan this will be a landmark year. Ini tahun yang tidak akan terlupakan gitu. It's a landmark year gitu. Satu tahun yang can be amazing. Tapi yang saya percaya, saya akan melihat the miracle worker mengerjakan dengan cara yang ajaib.